seperti kita ketahui ya, semakin banyak jendela, udara semakin mengalir, rumah semakin sehat ya, banyak udara alami, pengawan alami, pencahayaan alami juga. Kita masih ngobrol-ngobrol soal regulasi, emang regulasi banyak banget ya ternyata ya. Tapi penting, ya, harus diketahui supaya tidak jadi masalah pada saat mengurus perizinan dan tidak jadi masalah pada saat pembangunan. Sebelumnya kan kita udah bahas soal KDB KLB ya. Ya. Terus udah gitu sempat juga kita bahas soal KDH. Ya. KDH. Lalu sekarang kita masuk ke aspek berikutnya, jarak bebas. Jarak bebas. Ya. Mana tuh jarak bebas? Jadi ini saya hapus dulu ya. Ini jarak bebas ini kalau secara umum bahwa ada berbagai macam tipe kafling, tapi secara umum tuh bangunan itu harus punya jarak bebas terhadap batas lahannya. Ya, jarak bebas sendiri cukup literal ya. Jarak bebas ya, jarak yang ya dibebaskan gitu, nggak ada apa-apa ya. Iya. Kurang lebih begitu. Jadi ya sesuai namanya, jarak bebas adalah jarak dari bangunan kita ke batas lahan. Kalau yang paling umum yang saya rasa banyak orang sudah ketahui itu adalah GSB, dari sempadan bangunan. Itu menyatakan jarak bebas bangunan kita dari batas lahan depan. Dari jalan, ini saya di jalan ya. Nah ini misalnya kalau di rumah tinggal secara umum rata-rata tuh tulisannya miring 5 meter secara umum. Jadi bangunan kita ya harus startnya setidaknya dari sini gitu, bangunannya dari sini. Mau lebih mundur lagi nggak apa-apa, tapi pokoknya minimal 5 meter gitu. Mau bangunannya startnya di sini, mau di sini itu depannya 15 meter atau 10 meter juga silahkan, pokoknya minimalnya 5 meter. Nah kemudian yang saya rasa banyak yang belum mengetahui adalah mengenai jarak bebas samping dan belakang. Kalau di depan ini orang sudah tahu, oke, ada jarak bebas depan GSB sekian 5 meter misalnya. Nah terus sebetulnya tuh ada jarak bebas samping dan belakang. Ini sebetulnya kalau di ketentuannya itu tergantung dari jenis kafling kita. Itu ada jenis kafling yang modelnya itu ada 3. Jadi deret, tunggal, dan kopel. Kalau model yang tunggal itu, ini sudah benar. Jadi seperti ini. Namanya juga tunggal, berarti dia di tengah-tengah island. Dia punya jarak bebas di keempat sisi. Kalau dia deret, itu berarti kiri kanannya boleh nempel. Jadi tidak ada jarak bebas samping ya. Ya, ini adalah aturan ya, yang kalau misalnya seperti bangunan tipe deret seperti ini aturan yang istilahnya kalau mau dipentokin kiri kanan ya boleh. Sebetulnya kalau kita mau buat jarak sih boleh, tetapi kadang kalau terkait dengan tata kota gitu ya, atau di klaster perumahan atau dari developer, itu kadang sudah dirancang bahwa rumah-rumah ini tuh saling menempel satu sama lain. Jadi memang kadangkala memang diarahkan udah memang aturannya boleh nempel kiri kanan, udah tempel aja kiri kanan supaya nanti satu blok ini tuh rapih gitu, semuanya nempel, nggak tiba-tiba ada yang ada jarak gitu. Tapi sebetulnya ya kita kalau mau bikin jarak ya kenapa tidak gitu kan. Kemudian ada satu lagi yang namanya kopel. Kalau kopel itu dia hanya menempel di satu sisi. Jadi hanya di sini. Ini nanti ketemu sama tetangganya biasanya cerminannya gitu. Ini saya hapus ya karena pembahasan kita KDB, KLB dan KDH sudah ada di video-video sebelumnya. Jadi ini kalau kita gambarkan kafling tetangga itu biasanya modelnya cerminannya gitu. Nanti kafling tetangganya lagi sebelahnya itu biasanya cerminannya lagi begini, dan seterusnya. Jadi dua rumah tuh seperti menempel jadi satu
Makanya disebut couple ya. Couple. Couple ya. Gitu, berpasangan. Jarak bebasnya hanya satu sisi di samping. Iya. Ya. Ini kalau di perumahan ya, dari perumahan yang dari zaman dulu itu banyak menerapkan seperti ini. Sekarang pun masih ada yang menerapkan seperti ini. Gitu. Jadi ini ada tiga jenis ya tipe coupling perumahan. Nah, kalau kita bicara mengenai jarak bebas ini sebetulnya terlepas dari ketentuan, sebetulnya ada manfaatnya juga bagi kita sebagai pemilik rumah. Dengan adanya jarak bebas ini, pertama, sisi sebelah sini itu kita bisa buat jendela. Jadi jendela itu tidak hanya ke belakang, tapi juga ke samping. Seperti kita ketahui ya, semakin banyak jendela, udara semakin mengalir, rumah semakin sehat ya, banyak udara alami, penghawaan alami, pencahayaan alami juga, gitu. Nah, selain itu juga sirkulasi ini bisa dimanfaatkan sebagai, atau jarak ini bisa dimanfaatkan sebagai sirkulasi misalnya untuk servis. Jadi misalnya di depan sini ada carport ya, parkir kendaraan. Misalnya untuk servis, dia nggak perlu lewat dari depan, tapi bisa lewat dari belakang. Kemudian masuknya dia lewat samping, kemudian masuknya dari belakang, seperti itu. Kemudian ya selain itu ya sisi samping ini bisa dimanfaatkan untuk jadi taman, kolam yang bisa dinikmati dari ruangan di dalam bangunan ini, seperti itu. Gitu mengenai jarak bebas. Ya, jadi jarak bebas itu ada jarak bebas yang di depan yang kita sebut garis sepadan bangunan. Lalu jarak bebas samping kita sebutnya garis sepadan samping, dan di belakang ya. Iya. Dan ini berarti kalau kita bicara dari tipe couplingnya, ketiga poin ini sifatnya dan atau ya, tergantung pada tipe couplingnya. Iya. Kalau couple berarti ketiga ini ada. Kalau tunggal ada juga, cuma Keliling. Kalau deret, yang samping tidak ada, jadi hanya depan dan belakang. Seperti itu ya. Oke, kita bicara kasus khusus. Ini ada kasus khusus lagi. Misalnya ini kan tunggal nih. Kalau tunggal ada jarak kelilingnya, ada sepadan jalan, ada jarak bebas tetangga. Ya. Tapi gimana kalau misalnya di coupling hook ini tipe couplingnya itu bukan tunggal, tapi deret atau couple? Gimana tuh? Oke. Ini saya hapus dulu ya. Jadi ini kalau kita melihat coupling hook, kemudian dia deret atau couple, kita agak zoom out nih. Kita ngelihat dari secara keseluruhan bloknya. Nah, biasanya kalau di perumahan ya, itu kan biasanya modelnya itu ini jalan, model blok perumahannya itu kan biasanya memanjang seperti ini kan ya. Terus apalagi kalau misalnya yang dibuat oleh developer gitu, biasanya kan memanjang seperti ini. Kita kalau bicara hook berarti yang di sudut-sudut ini ya, ini Ya, semuanya. ini kan biasanya kalau di perumahan kan seperti ini. Nah, ini kan prinsipnya kan ada GSB. Nah, ini kita bagi dulu deh couplingnya. Biasanya kan couplingnya seperti ini ya. Punggung-punggungan. Ya, ini. Nah, apalagi inilah. Punggung-punggungan kan biasanya couplingnya. Nah, kemudian kan ada GSB ya, otomatis GSB itu dihitung dari setiap jalanan yang kena ke setiap coupling tersebut. Nah, kalau kasus seperti ini biasanya, ini kan kalau yang untuk di coupling tengah ini atau biasanya kita sebut sebagai coupling badan, itu kan dia modelnya kalau model couple atau misalnya deret, ya udah. Dia kan modelnya kalau couple berarti begini kan ya, nempel begini. Nah, kalau yang di sudut ini bagaimana? Dia modelnya ngikut juga,
gitu. Jadi yang sebelahnya juga begini. Jadi untuk model kafling tipe deret ataupun couple itu dia menempelnya itu ke sisi memanjang dari blok tersebut gitu. Jadi yang di sebelah sini memang dia tetap akan ada jarak. Dia ngeliatnya ke sisi memanjangnya gitu. Demikian, ini kan kalau yang couple ya. Kalau yang deret ya jadinya begini. Ini kalau yang deret. Sebelah kiri yang couple, sebelah kanan yang deret. Seperti itu. Oke. Jadi sekilas kalau di hooknya sama aja ya? Di hooknya sama aja. Iya. Ada 3 sisi yang bebas ya? Iya. Oke. Gitu. Ini kan biasanya memang ini dari sisi perancangan master plan kawasan atau klaster memang sudah diarahkan demikian. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus khusus di mana model blok perumahannya tidak memanjang seperti ini gitu ya. Mungkin dia kotak atau bentuknya organik atau yang lain-lain, ya itu harus dilihat case by case. Tapi kalau dalam bentuk yang istilahnya umum, konvensional ya seperti ini. Masih soal seri regulasi bangunan, kita masuk ke hal yang terkait dengan jarak bebas. Ya, jarak bebas kan secara horizontal ya, ke samping, ke belakang, ke depan. Nah, tapi kan ada juga vertikalnya gimana nih soal ketinggian bangunan ya. Nah, Ya. kita akan bahas soal itu kali ini. Ya, jadi kalau ketentuan bangunan pada setiap kafling perumahan itu biasanya dinyatakan dalam berapa sih jumlah lantai yang diperbolehkan pada kafling tersebut. Itu ada yang 2 lantai, 3 lantai. Kalau dulu maksimal biasanya 2 lantai, tapi sekarang mulai banyak juga yang diizinkan sampai 3 lantai. Sebenarnya kalau bicara mengenai jumlah lantai maksimum, itu sebetulnya selama KLB kita masih memenuhi. Nah, kalau misalnya rekan-rekan belum tahu bagaimana perhitungan KLB atau mungkin lupa dari episode video kita yang sebelumnya, mungkin bisa lihat dari video-video kita yang sebelumnya ini ya. Nah, jadi kalau selama perhitungan KLB kita, bangunan yang kita rancang ini masih luas total lantainya itu masih memenuhi persyaratan KLB, sebetulnya kasarnya mau menambah lantai masih nggak apa-apa. Tetapi itu kalau di bangunan rumah tinggal tidak sebebas itu juga. Jadi memang ada dari tata kota dan developer biasanya menjaga kesesuaian antara rumah yang satu dengan rumah tetangganya gitu. Jadi supaya jangan sampai naik turun gitu. Ada yang 1 lantai, ada yang 4 lantai, ada yang 5 lantai. Biasanya dijaga ya 1 sampai mungkin maksimal 3 lantai lah gitu. Nah itu pada saat kita mengurus perizinan ya, biasanya kan kalau di ini sedikit membahas mengenai proses pengurusan perizinan. Ketika kita mau mengurus IMB itu kan biasanya di awal kita harus mengurus IRK, Informasi Rencana Kota. Dulu namanya KRK, Keterangan Rencana Kota. Nah di IRK itu dicantumkan kafling kita itu KDB-nya berapa, KLB-nya berapa, jumlah lantai maksimalnya berapa gitu. Nah kalau misalnya memang kita dari awal kita sudah ada rencana bangunan kita mau 3 lantai, itu kan kita dari awal sampaikan ke instansi terkait bahwa kita mau buat 3 lantai. Sehingga nanti di IRK-nya muncul tuh diizinkan 3 lantai. Karena kalau kita tidak minta demikian, biasanya standarnya tuh dicantumkannya 2 lantai. Nah itu khawatir nanti jadi masalah ketika IRK-nya 2 lantai, terus kita bikin gambarnya 3 lantai, nanti waktu ngurus IMB-nya nggak bisa tuh, harus ngurus IRK lagi kan, jadi buang waktu. Jadi memang kalau dari awal sudah ada, wah ini gambaran kayaknya ini 3 lantai nih, langsung aja pada saat mengurus IRK langsung minta 3 lantai. Nanti akan di cross check oleh instansi terkait. Oke, kalau misalnya ini secara KDB, KLB memang memungkinkan untuk 3 lantai, nanti akan diizinkan 3 lantai, nanti di IRK-nya muncul 3 lantai, dan itu nanti akan berkesinambungan sampai nanti waktu mengurus IMB gitu. Oke. Jadi nggak main bangun aja ya, nggak melulu soal keserasian
Iya. Jadi memang ada prosedurnya juga Iya, yang harus iya. diikuti. Iya, ini semua ini ya untuk demi kelancaran proses pembangunan, ya proses perizinan dan proses pembangunan. Ya ujung-ujungnya kalau kita proses pembangunan lancar gitu ya, proses perizinan lancar kan kita juga nggak perlu pusing ya, Ya, setuju. nggak perlu pusing-pusing gitu loh. Kita udah keluar biaya untuk membangun bangunan gitu ya, kita jangan dipusingkan lagi dengan urusan-urusan lainnya lah. Kalau menurut hemat saya sih begitu.